Shalom jemaat Cepal yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita masih boleh ada sampai hari ini. Kita akan memulaikan ibadah kita. Saya persilakan jemaat Cepal untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari jemaat Chapel kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menyanyi pujian, Yesus, Engkau sungguh baik. Jemaat Chapel dipersilakan untuk berdiri. Ku selalu
doa pembukaan oleh Saudara Vici. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kau telah menjaga kami bisa ada sebagaimana kami ada. Dan kami akan memulaikan peribadahan ini. Tuhan jaga sertai dari awal hingga akhirnya. Kami taruh semua ke dalam nama Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus, Salia, amin. Amin. Jemaat Chapel masih dalam posisi berdiri, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan menyanyi Ku Kan Terbang. Kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu.
Jemaat Chapel, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan akan dijalankan di antara kita. Kita menyanyi dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan aku masih, supaya hati yang kecil menjadi suci dan bersih. Berikanlah api. Jika hilang harapmu, mintalah apimu yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara, biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah Dia beri apinya. Berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah apimu, bersihkan aku masih, supaya hati yang kecil menjadi suci dan bersih. Doa persembahan oleh Saudari Selin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Hani Frederick MTH. Untuk mempersiapkan hati kita, kita menyanyi dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 28, Berpanji Kitab Suci. Jemaat Chapel dipersilakan berdiri.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menguasai kehidupan kami. Dan kami dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya, Shalom. Tema semester menjadi pelaku firman. Ya. Nah, subtema kita bulan ini cara menjadi pelaku firman. Mari kita membaca firman Tuhan satu ayat saja ya, satu ayat saja. Dan biarlah ini menjadi ayat hafalan kita seumur hidup. Yohanes 14 ayat 15. John chapter 14 verse 15. Ya, belajar bahasa Inggris dulu sedikit. Yohanes 14 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kalau dalam bahasa Inggris, if you love me, you will obey my commandments. Ya, gitulah, supaya keren sedikit. Cara menjadi pelaku firman. Ya. Tentunya pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjadi pelaku firman? Nah, jawabannya sepertinya simpel. Hanya satu saja. Ya. Lakukan saja apa yang dikatakan Tuhan. Ya, begitu. Lakukan saja. Nah, saudara mungkin ingat khotbah Pak Ketua pada awal semester tempat ini. Ya, itu yang dikatakan. Lakukan saja apa yang dikatakan firman. Nah, selesai. Amin. Nah, mari kita berdoa. Lakukan saja apa yang dikatakan firman Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, ya, baik itu menyenangkan hati kita ataupun tidak, lakukan. Nah, itulah cara. Ya, lakukan. Sepertinya simple, sederhana, gitu. Tapi sesungguhnya tidak sesederhana itu. Ya. Kenapa tidak? Kita lihat faktanya. Ya. Kita mungkin ya bisa melakukan semua firman Tuhan tidak bercela, tak satu pun yang kita langgar atau tak satu pun yang kita lewati, yang kita tidak lakukan. Semua kita lakukan secara sempurna. Tapi di hadapan Tuhan tetap saja Tuhan bilang, no, kamu belum menjadi pelaku firman. Nah, kenapa bisa begitu? Bukankah saya sudah melakukan semua firman Tuhan? Kenapa saya belum menjadi pelaku firman? Nah, kita lihat contohnya ya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, pokoknya para pemimpin atau pemuka Yahudi pada zaman kehidupan Yesus, mereka adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan. Mereka meneliti Taurat Tuhan dan mereka bertekad akan melakukan segala perintah Tuhan tanpa bercela atau bercacat. Ya. Maka mereka buatlah berbagai aturan untuk menjamin atau menjaga mereka tidak melanggar satu pun perintah Tuhan. Ya. Berbagai aturan, jadi itu mereka seperti buat pagar di sekeliling Taurat Tuhan. Supaya mereka tidak melanggar pagar itu. Ya. Tidak melanggar Taurat Tuhan. Nah. Tapi bagaimana tanggapan Yesus terhadap mereka? Ya,
Apakah mereka dipuji? Tidak, malah mereka dikecam. Yesus bilang apa? Kamu ini orang-orang munafik. Ya. Terus kita ingat lagi, Paulus pernah mengaku, sebagai orang Yahudi, aku ini tidak bercacat dalam hal melakukan Taurat Tuhan. Aku tidak bercacat dalam hal menaati perintah Tuhan. Paulus bilang ini kan di Filipi 3. Tapi pada akhirnya dia bilang apa? Sekarang semuanya itu kuanggap sampah. Ya. Ketaatannya pada firman Tuhan yang tidak bercacat, dia bilang sampah. Ya. Jadi apa masalahnya yang sesungguhnya? Salahnya ada di mana? Saat kita menjadi pelaku firman. Ya, kesalahannya ada di mana? Saya bertanya ya di angkatan 2023, pasti ingat ya, waktu momen persekutuan KPK dosen. Saya bertanya ya, saudara hadir di sini atau hadir di ibadah kapel setia, ya, tidak pernah absen, tidak pernah alpa, tidak hadir. Ya. Alasannya apa? Hampir semua, semualah, ya. Karena, iya betul semua ya. Semua menjawab, karena takut hukuman. Hukumannya dipotong SKS. Nah, mungkin kalau saya tanya lagi di hadapan kalian semua ini, jawabannya begitu. Takut dihukum, dipotong SKS. Ya, amin, amin. Amin di angkatan yang baru ini, ya, amin. Ya bersyukur juga begitu ya, karena kalau tidak begitu ya saya khotbah ini paling di hadapan Bapak Pendeta Dr. Simon dan majelis kapel itu, ya kan pasti kosong ini, gitu, ya. Jadi kita ini taat perintah Tuhan karena takut hukuman. Kalau begitu, bukankah kita sama dengan orang Farisi, ahli Taurat dan para pemuka Yahudi yang tadi saya sampaikan, ya? Mereka itu taat karena mereka takut hukuman. Ya. Setelah menjalani masa pembuangan sebagai hukuman dari Tuhan, mereka sadar, kenapa kita dihukum seberat ini sampai dibuang 70 tahun meninggalkan negeri kita. Dan mereka menemukan, mereka sadar, ini semua terjadi, ya tentunya dari nabi-nabi yang melayani mereka pada saat itu. Ini semua terjadi karena kita tidak menaati perintah Tuhan. Karena kita mengabaikan perintah Tuhan. Nah, tampillah itu si Esra itu, ya, yang dikhotbahkan Pak Nyoman kalau tidak salah. Iya pasti, ya. Esra itu ahli kitab. Dia bertekad meneliti firman Tuhan atau meneliti Taurat itu dan bertekad melakukannya. Bertekad melakukan semua perintah Tuhan. Nah, disitulah cikal bakal ahli Taurat orang Farisi ini, ya. Maka mereka membuatlah itu yang tadi saya bilang, berbagai aturan untuk melindungi mereka tidak melanggar lagi aturan, karena mereka tahu tidak melanggar lagi perintah Tuhan, karena mereka tahu kalau mereka langgar ada hukuman. Jadi takut mereka, ya. Karena mereka tahu ketidaktaatan pasti hukuman dari Tuhan, dan kalau hukuman dari Tuhan ya berat. Jadi itulah hasilnya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pemuka Yahudi yang hidup di zaman Yesus. Nah, kalau kita juga takut perintah, takut hukuman dalam menjadi pelaku firman, nah kita sama dengan itu. Sama. Ya. Motivasi takut hukuman
itu juga sejalan atau seiring ya dengan motivasi ingin berkat. Nah, itu sepasang itu ya. Kalau seseorang takut hukuman dalam menaati firman atau menjadi pelaku firman, maka dia juga akan menjadikan keinginan berkat dalam menjadi pelaku firman ya. Itu seiring. Nah, mungkin saudara bertanya, kalau begitu apa salahnya, Pak? Yang dicirikan pastinya relasi kasih ya, saling mengasihi, kasih. Kita ubah menjadi suatu relasi kuasa yang adalah ciri dari hamba dan tuan duniawi. Betul ya, kalau kita menjadi hamba dan tuan di dunia ini ya, maka kita akan menaati semua perintah Tuhan kita karena kita takut dihukum dan karena kita mau dapat sesuatu dari Tuhan itu sebagai hadiah dari ketaatan kita. Jadi kita merendahkan nilai hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah sebagai Bapa kita dan kita adalah anak. Itu kalau kita menjadikan motivasi kita menjadi pelaku firman atau taat hanya pada takut hukuman atau berkat. Nah, saudara ingat ya, ini sama dengan perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu yang hilang ini sama, ya, sama. Ketika anak yang hilang ini kembali, ya, kan sang bapak ini merayakannya, ya, sangat senang dan merayakan. Merayakannya itu dipotonglah, disembelihlah lembu yang gemuk untuk bersukacita dengan semua orang pegawainya dan berpestalah. Kemudian saudara ingat, datanglah si sulung. Si sulung marah karena apa yang dilakukan bapaknya. Apa yang dikatakan si sulung? Ada yang ingat? Lihatlah di Lukas 15 ayat 29 sampai 31. Si sulung bilangnya begini. Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan aku
belum pernah melanggar perintah Bapa. Sempurna anak ini. Ya. Bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Satu pun belum pernah. Bayangkan. Tetapi lanjutnya apa? Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Anak kambing. Ya. Si bungsu dipotongkan apa? Lembu gemuk. Dia hanya mengharapkan anak kambing kodong. Kasihannya itu. Hanya anak kambing. Belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Belum pernah. Ya. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk untuk dia. Nah, ini protes si anak sulung. Apa jawaban Bapa? Bapa bilang begini, anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Titik. Ya. Tidak ada penjelasan lain. Hanya bilang, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kalau kita tidak menelaah ini secara dalam, memahami secara dalam, kita stop saja sampai di situ. Ya. Tapi kita tidak bisa membaca firman Tuhan seperti itu. Ya. Apalagi narasi-narasi perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Kita harus cari maknanya. Apa makna perkataan Bapa ini yang sesungguhnya kepada si sulung? Dan siapa sebenarnya si sulung ini dalam perumpamaan ini? Ya. Kalau saya bahasakan ulang perkataan Bapa ini ya, dia bilang begini. Anakku, engkau selalu bersama aku. Ya. Apakah itu tidak berharga bagimu? Ya. Apakah seekor lembu gemuk lebih berharga dari hubungan kita ini? Lebih berharga dari kebersamaan kita ini? Bayangkan. Ya. Seekor lembu gemuk, kamu membandingkan dengan kebersamaan kita ini, itu luar biasa. Kalau Bapa duniawi itu hancur hatinya itu. Hancur hatinya. Ya. Dan saya yakin Bapa surgawi juga hancur hatinya kalau kita buat seperti itu. Kita tidak menghargai hubungan dan kebersamaan kita dengan Allah sebagai Bapa. Ya. Masa kau nilai hubungan kebersamaan kita hanya sekedar seekor lembu gemuk? Ya. Dan dia lanjutkan kan. Dan segala milikku adalah milikmu. Hei anakku, tidak sadarkah engkau itu? Kalau kamu mau sembelih ternak, sembelihlah seberapa banyak yang engkau mau dan bersukacitalah. Tapi kenapa engkau tidak lakukan? Karena engkau takut. Ya, karena engkau takut. Takut hidup bersukacita dengan bapaknya yang kan aneh. Ya. Bukankah milikku milikmu? Kalau mau sembelih, sembelih saja. Tapi karena takut, ya, dipikirnya itu akan melanggar perintah Bapa. Ya. Jadi si sulung yang seharusnya hidup bersukacita di dalam rumah bapaknya malah tertekan. Stres. Dipikirnya bapaknya ini pelit. Bertahun-tahun aku melayani, bertahun-tahun aku tidak pernah melanggar perintah Bapak, tapi belum pernah engkau berikan. Bapak, kau ini pelit. Kan begitu. Kamu ini pelit. Kamu ini bengis, kejam. Dia anggap bapaknya ini seperti tuan duniawi. Nah, itu sungguh-sungguh merendahkan bapaknya. Kalau kita buat begitu, kita merendahkan
hubungan kita dengan Bapa di sorga. Mau? Silakan kalau mau, saya tidak mau. Ya. Kita ini seharusnya hidup bersenang-senang di dalam Kristus. Tapi kita buat menjadi hidup tertekan. Karena kita merasa perintah-perintah Tuhan itu berat, saya harus paksa diriku. Kalau tidak saya dihukum, kalau tidak saya tidak dapat berkat. Salah, disitulah salahnya. Ya. Disitulah Anda tergelincir. Jika motivasi kita menjadi pelaku firman masih karena takut hukuman atau keinginan mendapat berkat, ya itu kehidupan kita akan sama si sulung, stres, tertekan, berat, penuh dengan penderitaan. Mana ini firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Kalau kamu hidup di dalam Kristus ada sukacita, mana ada sukacita? Stres yang ada. Nah, karena itu kita sudah tergelincir. Ya. Jelas ini bukan jenis kehidupan yang dikehendaki Bapa kita jalani sebagai anak-anaknya. Pasti bukan, jelas. Ya. Karena firman Tuhan bilang kita ini anak, seperti yang tadi saya bilang, kita adalah ahli waris semua janji-janji. Ya. Roma 8:17, Galatia 4 ayat 7. Selain itu, Roma 8 ayat 1 dia bilang, siapa yang ada dalam Kristus tidak akan mendapat hukuman. Anda usah takut. Ya, tidak dapat hukuman. Roma 8 ayat 1. Ya. Jadi jika Bapa sudah menjamin semua berkat dan berjanji tidak menghukum, mengapa kita masih jadikan itu motivasi kita menjadi pelaku firman? Ya. Mengapa kita masih menjadikan takut hukuman dan keinginan berkat menjadi motivasi pelaku, menjadi ketaatan kita? Ya. Itu sangat merendahkan nilai hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa. Kita menghancurkan hatinya sebagai Bapa. Ya. Hati Bapa itu hancur. Anakku ini tidak tahu diri. Ya. Jadi motivasi apa yang benar? Motivasi yang benar yang dikehendaki Tuhan dalam menjadi pelaku firman adalah yang kita baca tadi. Yohanes 14 ayat 15. Kasih. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Sekarang kalau Yesus ada di hadapan saudara dan bilang seperti itu, ya. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Apa jawaban saudara? Apa jawaban kita? Pasti kita jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan karena itu, aku menuruti perintah-perintahmu. Atau kita balik, ya Tuhan, aku menuruti perintah-perintahmu karena aku mengasihi engkau. Kan begitu jawabannya. Jadi kita menjadi pelaku firman karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Itu sama dengan orang tua kita di dunia ini. Ya. Orang tua kita akan sangat senang kalau kita taat kepadanya karena kita mengasihinya. Ya. Tanya ini Pak Pendeta Dr. Simon. Sebaliknya tidak akan senang kalau anaknya taat karena hanya mengharapkan hadiah atau takut hukuman. Tidak akan senang itu. Ya. Saudara nanti jadi orang tua, saudara akan tahu. Akan rasakan itu. Nah, Bapa kita di surga seperti itu juga. Ya. Dia akan sangat senang kalau kita taat kepadanya karena kita mengasihi dia. Ya. Bukan hal-hal lain. Semata-mata karena kita mengasihinya. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana saya tahu Pak, bahwa saya ini sudah sungguh-sungguh
mengasihi Tuhan, dan itu menjadi motivasi saya dalam menjadi pelaku firman. Nah, orang-orang Farisi tadi, ahli Taurat, para pemuka Yahudi atau si sulung, bisa saja dia bilang, saya ini juga mengasihi Bapa. Saya taat itu saya mengasihi Bapa. Tapi sikap dan tindakannya tidak membuktikan seperti itu. Ya. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Firman Tuhan bilang apa? Bagaimana caranya? Cara yang paling jelas dan terlihat yang bisa kita tahu adalah kita mengasihi sesama atau saudara kita. Kan begitu? Ya. Firman Tuhan bilang, kalau kamu tidak bisa atau tidak mengasihi saudaramu yang terlihat, kamu tidak mungkin mengasihi Allah yang terlihat, yang tidak terlihat. Ya. Kalau kita tidak mengasihi saudara sesama ini, ya, dalam Tuhan ataupun di luar Tuhan, sesama, ya, kita tidak bisa mengasihi mereka yang terlihat, yang selalu kita berinteraksi dengan mereka, kita tidak bisa mengasihi. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat. Ya, begitu. Orang Farisi ini tidak mengasihi sesamanya. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dia marah. Bukan saja dia marah kepada Yesus karena melanggar Sabat menurutnya, dia marah juga kepada orang yang sakit ini yang disembuhkan. Malah ada yang sudah 38 tahun tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, kan? Menunggu di pinggir kolam Bethesda. Tidak ada yang peduli. 38 tahun. Tibalah Yesus yang mengasihi, peduli, sembuhkan, dapat marah. Ya. Dapat marah. Tidak ada lagi kasihnya pada sesama. Si sulung, jelas-jelas si sulung ini tidak mengasihi adiknya. Ya. Tidak senang dia adiknya pulang. Tidak mengasihi adiknya. Orang yang tidak bisa mengasihi sesama tidak akan bisa mengasihi Allah. Itu pegang baik-baik, ya. Ingat baik-baik. 1 Yohanes 4 ayat 20 itu, ya. Firman-Nya itu lebih jelas. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, tidak mungkin. Jadi begitulah caranya kita evaluasi diri kita. Apakah saya ini sudah menjadi pelaku firman karena motivasi saya mengasihi Allah? Itu kan seiring dengan apa yang dikatakan Yesus. Waktu ahli Taurat tanya, guru, perintah mana yang paling utama dalam Taurat? Yesus bilang, yang terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan akal budimu. Dan yang kedua, yang sama dengan itu. Berarti sama terutamanya, tapi kedua, sama utamanya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada saudara sesama itu harus berjalan bersama atau seiring. Kalau tidak berjalan bersama, ada yang salah. Ya. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Bagaimana cara menjadi pelaku firman? Nah, kita sudah tahu jawabannya, ya. Jawabannya, lakukan apapun perintah Tuhan. Menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi kita, ya. Apapun itu, lakukan dengan motivasi karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Kita mengasihi Tuhan. Yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Memberikan anaknya yang sulung,
yang dikasihinya, ya, untuk mati kayu salib bagi penebusan kita. Dan itulah yang akan menjadi pembeda atau membedakan kita dengan dunia ini. Keyakinan di luar, semuanya itu mau taat karena mau berkat, mau taat karena takut dihukum. Kasihlah sesajen, sesembahan. Ya. Mau tanam padi, kasih dulu sesajen supaya diberkati padi ini tumbuh, berhasil. Begitu. Itu adalah motivasi mementingkan diri sendiri. Ya. Motivasi mementingkan diri sendiri. Jangan kita tidak sama dengan itu, ya. Ketaatan kita didasari oleh kasih, bukan karena mengharapkan sesuatu, bukan pula karena ketakutan. Firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk menghidupinya supaya kami didapati sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Kapel. Kami dari Majelis Kapel mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Hani Frederick MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan serta para pelayan yang telah melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Kapel Selasa 11 November 2025 sampai Rabu 12 November 2025 adalah ibadah chapel dengan pembicara Dr. Bernie Alvandewel dan para pelayan akan ditentukan oleh Majelis Kapel. Kamis 13 November 2025 adalah English Class yang akan dibawa oleh Miss Kara Huber, MA. Yang akan meninggalkan ruang kapel terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu, mahasiswa-mahasiswi yang duduk di sebelah kiri saya, tengah, dan seterusnya. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, jangan lupa semangat hari ini. Kita semua dekat Natal. Bye-bye. Selanjutnya penyampaian dari Badan Eksekutif Mahasiswa, saya persilakan. Baik, shalom. Ya, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa akan mengadakan lomba hias poin angkatan seperti yang teman-teman lihat, kakak-kakak semua lihat di depan. Jadi lomba poin hias angkatan ini menyongsong Natal dan tema kita untuk lomba hias poin angkatan adalah 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Dengan subtema menyatakan kemuliaan Kristus melalui hidup yang memuliakan Allah. Jadi untuk setiap angkatan, untuk hias poinnya ini sudah dimulai dari minggu ini. Dan terhitung minggu ini hingga penilaiannya nanti akan diadakan pada tanggal 5 Desember sebelum Natal Mahasiswa. Jadi untuk ketua-ketua angkatan mohon harap untuk diperhatikan poin masing-masing untuk dihias dan mungkin dirembuk apa yang mau disampaikan kepada pengurus angkatan dan teman-teman angkatan. Sekian dari kami, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita akan menyanyi lagu tema kita pada semester ini. Jemaat Chapel, saya persilakan untuk berdiri. Firman Tuhan adalah pelita, penerang dalam setiap langkah hidup. Kebenarannya menuntun setia, dan yang mau taat menjadi pelaku firman yang hidup. Firman Tuhan adalah pelita, penerang dalam setiap langkah hidup. Kebenarannya menuntun yang setia, dan yang mau taat menjadi pelaku firman yang hidup. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa doa penutup saya serahkan kepada Bapak Dr. Simon Atarigan, MTH. Saudara, firman Tuhan telah sampai kepada kita. Mari lakukan firman Tuhan dengan benar, supaya hidup kita terus menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah yang tak berkesudahan dan berkeputusan, kekuatan, perlindungan, penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di sorga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk bersaat teduh. Tetapi habis saat teduh, jangan pulang dulu, tetap duduk. Saudara, hari ini adalah Hari Pahlawan. Sudah menjadi program di kapel kita akan selalu memperingati hari-hari penting sebagai bangsa. Hari kemerdekaan, hari pahlawan, Sumpah Pemuda. Itu sebabnya, mari kita berdiri, kita mengenangkan jasa-jasa pahlawan kita. Mari kita berdiri. Kita tidak mengheningkan cipta berdoa untuk pahlawan kita. Tapi kita berdoa mengheningkan cipta keluarga-keluarga mereka. Dan secara bagi kita, bangsa Indonesia, supaya semakin hari semakin maju. Kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta selesai, dan kita nyanyikan satu lagu, Maju Tak Gentar. Dengan semangat. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, Patnui tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang.
bergerak serentak, serentak, menerkam, menerjang, ergang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Merdeka! Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.